Hayat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Wah, bagaimana Bang Nuim cuaca? Nampaknya agak flu sikit nih Bang Nuim. Gitu ya. Cuaca berganti dan cuaca memang Hmm, mempengaruhi sekarang ini. Cuaca hmm, jadi gila-gilaan. Di satu tempat panasnya luar biasa, di lain tempat hmm. dinginnya juga luar biasa. Ini Ah, semua karena ulah manusia. ulah manusia. Nampaknya cuaca politik di Eropa pun akan berganti ketika Inggris berganti pemimpin setelah 14 tahun ya konservatif berkuasa. Kali ini buruh akan berkuasa. Apa yang Bang Nuim kan pernah tinggal di sana yang terjadi. Nanti juga kita tanya juga tentang Iran. Nampaknya juga aliran moderat ini apa nih Mas'ud Pezeskian ini walaupun tingkat pemilihan yang sangat rendah, tapi ya sistemnya lah berlangsung di sana. Di Iran akan berganti pemimpin setelah mendiang presiden lama meninggal. Apa yang Bang Nuim lihat tentang pergerakan di Timur Tengah pula, khususnya Palestina ketika Heng Hong terjadi di Tel Aviv, wah, di antara mereka sendiri, wah luar biasa. Terakhir Bang Nuim di dalam negeri, ini lucu Bang Nuim. Ketua KPK dipecat karena harta, Ketua MK dipecat karena tahta, Ketua KPU dipecat karena wanita. Apa yang akan dikomentari Bang Nuim? Silakanlah, entah ketua yang mana lagi nih. Silakan Bang Nuim. Betul. Kita mulai dari Inggris ya. Inggris. Ini sesuatu yang sangat mengagetkan banyak orang ketika Rishi Sunak tiba-tiba menyatakan akan menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Juli. Dan itu terjadi dan semua orang heran. Karena dia masih bisa bertahan selama beberapa waktu. Kemungkinan bahwa dalam beberapa waktu itu akan terjadi perubahan yang lebih baik. Sehingga barangkali kalaupun diadakan pemilihan umum, maka dia akan menang. Partai konservatif, yaitu partai yang disebut juga Tory, partai Tory akan kembali berkuasa. Ternyata dia secara terburu-buru. Di situ kekuasaan seorang Perdana Menteri bisa meminta. Karena di Inggris itu sesuai dengan sistem yang disebutkan demokrasi parlementer sebagaimana juga di Australia, bahwa meskipun jabatan ditentukan sekian tahun, tetapi sebelum jabatan itu berakhir, kalau pemerintah merasa perlu mengadakan pemilihan umum, dia bisa meminta supaya pemilihan umum dilangsungkan. Bagaimana juga di Australia, tidak perlu pemerintah itu berkuasa selama sampai harus habis 3 tahun kekuasaannya, baru dia bisa setelah 2 tahun misalnya mengatakan kepada Gubernur Jenderal bahwa kami perlu mengadakan pemilihan umum karena akan meminta mandat baru dari rakyat karena ada kebijakan baru yang akan diusulkan atau dijalankan. Jadi bisa. Nah, soalnya Rishi Sunak ini sebagai orang India pertama ya, jadi bukan non kulit putih yang menjadi Perdana Menteri, sehingga orang menganggap ini suatu terobosan yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian entah karena apa dia memutuskan untuk lebih cepat mengadakan pemilihan umum yang berlangsung ya. Kita mengetahui ya, yang hebatnya di sini adalah bahwa ketika pemilihan akan dilangsungkan itu para cerdik cendekiawan, orang-orang pintar melakukan ramalan atau perkiraan dan mengatakan bahwa partai konservatif pimpinan Rishi Sunak akan hancur. Dan itu memang terjadi karena di sana memang tidak bisa ditentukan sebenarnya seperti di tempat lain, misalnya dikatakan, oh calon ini akan menang 58% dan lalu menang 58%. Itu tidak bisa, lain sistemnya. Tapi kita melihat bahwa pemerintah di Inggris dan di rakyatnya bisa melihat bahwa pemerintahnya sudah agak dalam istilahnya basi karena terlalu lama berkuasa. Ini terjadi juga di Australia. Kita mengingat bagaimana waktu itu tahun 1996 misalnya. Perdana Menteri John Howard mengambil alih dari Perdana Menteri Paul Keating dan memang dia berhasil untuk memajukan Australia. Menyelesaikan semua hutang Australia bisa dilunasi dan lain sebagainya. Tetapi setelah kira-kira 10-11 tahun, rakyat mengatakan ini terlalu lama. Sudah cukup terlalu lama, harus diganti dengan semacam darah baru begitu. Maka terpilihlah Partai Buruh. Nah, kemudian Partai Buruh dikalahkan oleh Partai Liberal, sekarang Partai Buruh berkuasa lagi. Jadi pemilihan itu memang betul-betul mencerminkan kehendak dari rakyat ya. Ini betul-betul kehendak dari rakyat. Jadi bukan karena pemerintah memberikan nanti kepada rakyat nasi kota atau apa, tidak, bukan itu yang membuat rakyat itu memilih, tapi mereka selalu melihat jangka ke masa depan apa yang akan terjadi. Jadi sekarang ini dengan kekalahan Partai
konservatif atau partai Tory, ini sebenarnya bukan sesuatu yang sangat luar biasa, Bung Ihsan. Kita mengetahui setelah Perang Dunia Kedua itu Winston Churchill dari partai konservatif, partai Tory atau yang sekarang yang baru saja dikalahkan ini, itu popularitasnya 80% di rakyat karena dia berhasil menyelamatkan rakyat dari kemungkinan penjajahan oleh Hitler yang dikenal begitu kejam. Tetapi setelah perang selesai, krisis tidak lagi ada, ketika diadakan pemilihan umum, partai Tory di bawah pimpinan Winston Churchill kalah. Yang menang itu Clement Attlee dari Partai Buruh. Karena rakyat barangkali menganggap bahwa dalam keadaan damai, seorang Clement Attlee jauh lebih mampu untuk mengelola pemerintah daripada seorang Winston Churchill yang hebat ketika ada krisis. Jadi di sini betul-betul disesuaikan, seakan-akan rakyat itu bisa entah bagaimana caranya menyesuaikan, ya. Wah, udah kita tidak mau orang yang hanya mampu ketika ada krisis. Kita mau orang yang dalam keadaan damai bisa mengurus rakyat, dan itu terjadi di Inggris. Itu bisa kejadian itu ya. Luar biasa. Nah, sekarang apa yang terjadi di Iran itu juga ada kepemimpinan. Selain juga Perancis sekarang lagi bergejolak, bukan begitu, Bang Nuim ya? Ini Iran ini menarik sekali, tetapi kita mengetahui walaupun Murad dikatakan seorang yang barangkali lebih dalam tanda kutip ya lebih liberal dan lain sebagainya, tetapi kekuasaannya sebagai seorang presiden juga sangat terbatas. Karena kekuasaan hakiki yang ada itu bukan sebenarnya di tangan seorang presiden. Kecuali kalau dia seperti Raisi di masa yang lalu itu dia satu haluan dengan Ayatollah Ali Khamenei misalnya. Karena ini ada macam-macam kekuatan-kekuatan yang sudah ditetapkan di dalam struktur kenegaraan di Iran. Walaupun dia mengatakan mungkin akan mulai lebih baik dengan Barat dan lain sebagainya, karena barangkali dia tidak begitu lagi serak, ya, tidak begitu lagi senang dengan Iran yang semakin dekat kepada Rusia, kepada Putin dan lain sebagainya. Mungkin ini suatu kemungkinan kita lihat. Tapi semuanya tidak tergantung kepada Murad. Ini tergantung juga kepada Khalil Khamenei yang akan menentukan banyak ya haluan yang akan ditempuh oleh Iran. Tetapi biarpun demikian ini menunjukkan bahwa pemilihan di Iran itu berlaku dengan jujur. Karena apa? Karena orang-orang yang memilih seorang yang dianggap berseberangan dari segi politik dengan pucuk pimpinan yaitu Ayatollah Ali Khamenei bisa menang. Jadi ini berarti bahwa rakyatnya tidak dikendalikan untuk milih si ini atau milih si itu, tidak. Mereka menentukan sendiri pilihannya, karena pilihan itu berarti kan mencari yang lebih disukai, bukan ditentukan oleh orang lain. Nah, ini barangkali bisa menjadi pelajaran, apalagi kalau kita melihat apa yang terjadi kemudian terhadap Komisi Pemilihan Umum di Indonesia, terutama dalam soal pimpinannya yang sudah sejak lama dinyatakan mungkin punya masalah, mungkin bermasalah, tapi dia sendiri lalu mengatakan syukur alhamdulillah saya sekarang sudah dibebaskan dari suatu jabatan yang begitu berat dan lain sebagainya. Dan ya, dia juga pernah menjadi khatib dalam salat Idul Adha yang dihadiri juga oleh presiden dan lain sebagainya. Dan sekarang ini terjadi bukan mengatakan apa-apa bahwa seseorang itu, manusia itu bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan seperti ini yang sudah sejak awal ya sebelum pemilihan umum itu sudah didengungkan dengan wanita emas dan lain sebagainya. Tapi ya apa boleh buat, barangkali karena disibukkan oleh soal-soal lain, orang tidak lagi begitu mempedulikan segala tudingan yang telah diarahkan kepada seorang Hashim Asy'ari. Jadi ini sudah terjadi sekarang ini. Nah, kalau kita pergi ke Israel, ini menarik. Sekarang di Israel sekarang ini ada usul apakah orang-orang Arab yang menjadi warga negara Israel juga harus diwajibkan untuk menjadi tentara, menjalani yaitu dinas wajib militer. Karena barangkali Israel mengatakan, wah ini bahaya ini. Kalau Arab-Arab ini dipersenjatai, bagaimana kalau dia balik gagang? Tapi ini sudah mulai dilemparkan ya untuk diperdebatkan kepada masyarakat. Apakah perlu? Karena mereka sudah kekurangan tentara sekarang ini. Kita melihat bahwa mereka juga akan mewajibkan orang-orang yang selama ini dibebaskan karena alasan keagamaan, karena mereka ini adalah orang-orang yang hidup mati 24 jam sehari aja mempelajari Taurat dan lain sebagainya.
tidak lagi Talmud dan lain sebagainya, tidak lagi dibolehkan untuk bebas dari keharusan melakukan dinas wajib militer. Karena Israel sekarang ini dalam keadaan sorotan bukan hanya di luar negeri, di dalam negeri sendiri, karena apa yang disebutkan ada faktor Hannibal di situ. Hannibal ini dalam tentara Israel, kalau ada tentara Israel yang diculik misalnya oleh Hamas, itu Israel harus melakukan segala-galanya. Kalau perlu ya boleh buat menewaskan yang diculik itu juga ditewaskan. Karena apa? Karena apabila ada seorang tentara Israel diculik, maka itu sangat mengganggu pemerintah. Karena artinya pemerintah terbatas dalam gerak-geriknya. Takut nanti bagaimana kalau yang diculik ini, korban penculikan ini, kemudian tewas ya disebabkan oleh perbuatan Israel. Jadi sekarang ini ada macam-macam lah persoalan dan tentunya serangan-serangan atau kritikan-kritikan terhadap Netanyahu terus disampaikan, tapi dia nampaknya bersikeras untuk tetap berpegang sampai katanya Hamas bisa dihancurkan. Sementara sebagian di Israel mengatakan Hamas itu karena merupakan suatu gagasan tidak mungkin bisa dihancurkan dengan semudah itu. Hizbullah menjadi sebuah fenomena lain ketika Iran memberikan kode akan membantu habis-habisan. Apa yang mereka ini kan menyebabkan perundingan hari ini dilakonin sekarang ini atau macam mana, Bang Lim? Ya, ini sebenarnya Israel itu lebih senang kalau bisa memperluas ya, tapi dia sudah sekian bulan ini tidak juga bisa menghancurkan Hamas. Jadi ini merupakan suatu masalah. Nah, ini perlu pengalihan perhatian. Dalam hal ini Israel perlu mencapai suatu kemenangan. Kalau tidak bisa misalnya menghancurkan Hamas, bagaimana kalau dia bisa memancing agar Hezbollah bisa melakukan serangan yang memberikan alasan kepada Israel untuk melakukan pembalasan yang besar-besaran sehingga dia bisa menebus 9 bulan rasa malunya, aibnya tidak bisa juga menghancurkan Hamas, mungkin ditebus dengan menghancurkan Hezbollah. Nah, kalau sekiranya dengan melakukan serangan terhadap Hezbollah, Israel bisa memancing Iran untuk ikut, maka dia yakin Amerika akan turun tangan dalam hal ini. Sudah pasti Amerika tidak akan tinggal diam, karena ya banyak yang menganggap bahwa Presiden Joe Biden sekarang ini juga dalam keadaan sedikit boleh dikatakan miring karena ya dia waktu debat dengan Trump gugup, artinya hilang barangkali pikirannya, tidak konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, kalau ada kesempatan bagi dia untuk melakukan sesuatu yang bisa menaikkan kembali nama Amerika, dia tentu akan melakukan hal ini. Jadi ini menarik sekali dan sekaligus keadaan memang cukup genting sebenarnya kalau kita melihat. Walaupun Iran mengatakan ingin untuk mengubah sikap tidak lagi keras begitu anti barat dan lain sebagainya. Tetapi kalau sekiranya sampai terjadi bahwa Iran harus turun tangan untuk membela Hezbollah yang merupakan bagian dari kekuatan Iran di Timur Tengah, maka Amerika niscaya akan ikut turun tangan. Dan ini akan menjadikan suatu keadaan yang sudah genting menjadi jauh lebih genting lagi daripada sebelumnya. Ya, luar biasa. Perang kelamaan nampaknya menjadi sebuah permasalahan. Apakah itu pula yang terjadi ketika Perdana Menteri negara NATO sambangi Vladimir Putin ini menyebabkan ketar-ketirnya Ukraina? Akankah ini menjadi terobosan untuk mengakhiri perang yang sudah cukup lama terjadi di Ukraina ini juga, Bang Nuim? Ya kan di dalam perang itu ada istilah kebosanan. Jadi sudah begitu lama, jadi mulai ada kebosanan. Dan mulai orang juga mengatakan sampai kapan mereka bisa terus-terusan memberikan dukungan yang begitu luar biasa kepada Ukraina, miliaran dolar, sedangkan di dalam negeri sendiri mereka juga membutuhkan dana untuk meningkatkan, untuk mengangkat tingkat kehidupan. Kalau kita pergi ke Amerika Serikat, itu sesuatu, ada pemandangan-pemandangan yang kita tidak masuk di akal. Artinya begini, bahwa kita melihat di film televisi Amerika itu selalu megah, selalu luar biasa, kekayaannya berlimpah ruah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang yang selama ini hidup di kaki lima jalan? Begitu banyak yang hidup di kaki lima jalan, begitu banyak yang anak-anaknya tidak bisa sarapan sebelum pergi ke sekolah karena orang tuanya tidak mampu berikan makan. Jadi ini kan merupakan tantangan juga sebenarnya bagi negara-negara seperti Amerika Serikat yang harus seperti di Inggris juga persoalan tingkat kehidupan, biaya hidup dan lain sebagainya. Ini sudah itu kota kedua terbesar di Inggris, Birmingham.
Itu dikatakan laksana betul-betul kota mati, sudah kota bangkrut dan lain sebagainya. Itu bagi orang Indonesia yang ingin tahu sekarang ini pertandingan bulu tangkis All England itu dipindah dari London, dari Wembley ke Birmingham. Sekarang kota Birmingham itu sudah dianggap laksana kerakap di atas batu, hidup segan mati tak bau, kata orang kita. Jadi mereka juga punya masalah. Sementara Ukraina terus mengatakan, mana ini bantuan? Kami harus melawan Rusia, mana bantuan? Nah, ini Rusia terus menjalin hubungan dengan Tiongkok, dengan Korea Utara, dengan Iran dan lain negara yang memberikan bantuan juga kepada Rusia. Jadi soal Ukraina ini memang merupakan bukan saja suatu beban berat dari segi keuangan, tetapi juga dari segi etika moralitas. Kenapa misalnya orang membela Ukraina habis-habisan dan menganggap Rusia sebagai penjajah, tapi orang tidak bisa memberikan sikap yang sama, menunjukkan sikap yang sama terhadap Palestina. Ini juga merupakan sesuatu yang membuat mereka juga, ya ini jadi garuk-garuk kepala juga. Iya, luar biasa. Apa yang dicontoh entah macam mana ya. Nah, balik lagi ke laptop Bang Dim. Sebagaimana awal pembicaraan kita tadi, harta, tahta, dan wanita. Menjelang kemerdekaan, ketika kita banyak mencontoh para pendiri-pendiri bangsa ini pemimpin ini pada ugal-ugalannya, di garis bawahi sebagaimana pemimpin MK dengan tahtanya, pemimpin KPU dengan hartanya, juga belum lagi cerita di MMA ya. Ini ada lagi yang barusan Bang Dim komentari dari pemimpin KPU dengan wanita. Bagaimana etika? Apakah bangsa kita ini sudah krisis contoh atau krisis figur, krisis bangsawan, atau cemana Bang Dim melihat dari sana sebagai warga negara Indonesia dari kejauhan, Bang? Ya, kalau kita mendengar cerita orang-orang yang datang dari Indonesia berkunjung misalnya, lalu kita duduk diskusi, banyak di antara mereka termasuk orang yang kita sebutkan orang-orang yang sangat berpendidikan, misalnya pernah menuntut pendidikan dalam bidang ilmu agama Islam di Madinah 7 tahun dan lain sebagainya. Dan saya bicara, dia geleng kepala, aduh saya katanya ingin optimis Pak, tapi rasanya tidak bisa Pak. Kenapa? Ini persoalan akhlak, Pak. Nah, mereka menyebutnya persoalan akhlak. Kenapa? Nampaknya kita tuh berlomba-lomba katanya untuk betul-betul meninggalkan akhlak kita. Kenapa? Ya orang dia lihatlah, dia bisa dengan cara yang itu bisa lebih mampu dari saya, sedangkan saya yang punya kemampuan ilmu lebih hebat tidak bisa semampu dia, kok bisa? Karena ini. Soalnya ketika orang melihat, ini bahayanya itu. Jadi orang tua-tua kita di zaman lalu mengatakan, kalau guru titik-titik berdiri, ya murid titik-titik berlari. Dan kalau Taufik Ismail mengatakan, kalau guru titik-titik berdiri, nanti gurunya di titik-titikin muridnya. Begitu kira-kira. Tapi ini melihat bahwa kalau yang di atas sana melakukan hal-hal yang kemudian begitu banyak kejadian-kejadian, termasuk sampai ketua KPK. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena diadakan amandemen terhadap undang-undang KPK yang disetujui oleh presiden. Padahal waktu itu ratusan akademisi, orang-orang cendekiawan kata orang kita, memohon kepada Bapak Presiden, Pak Presiden jangan disahkan amandemen undang-undang KPK, jangan disahkan karena pertama itu bisa membahayakan kekuatan KPK sendiri, mengalihkan perhatiannya, bukan konsentrasi terhadap pemberantasan korupsi. Dan kedua, itu tidak termasuk dalam prolegnas, program legislasi nasional. Kenapa kok bisa diterima? Nah itu orang bertanya, apa maksud DPR melakukan hal seperti itu? Kok diterima oleh Presiden padahal ratusan cendikiawan kita meminta. Nah inilah akibatnya kita lihatlah sekarang ini. Jadi bukan saja wanita, bukan saja takhta, bukan saja harta dan lain sebagainya, tapi ada hal-hal lain juga. Ini kan sangat membahayakan karena apabila telah rusak akhlaknya. Karena Rasulullah SAW mengatakan misi beliau antara lain adalah menyempurnakan akhlak. Itu salah satu daripada misi yang beliau emban. Nah ini akhlaknya sudah tidak lagi. Kalau kita mencuri karena kita takut, ya kita tidak mencuri karena takut, itu kita melihat apa tujuan kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan.
Ini untuk meningkatkan rasa malu. Malu apa? Saya bisa masuk bulan Ramadan, hari panas dan lain sebagainya, masuk ke kamar. Saya bisa makan, bisa minum. Saya bisa melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan di siang hari. Ketika saya puasa dengan istri saya dan saya masih bisa mengaku kepada orang bahwa saya puasa. Padahal saya sudah melanggar sebuah rukun puasa. Tetapi tidak saya lakukan. Kenapa? Saya malu. Malu kepada siapa? Ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia melihat segala-galanya. Nah, kalau malu pada waktu bulan Ramadan, kenapa tidak diteruskan ke bulan Syawal? Kenapa tidak diteruskan terus sepanjang bulan, sepanjang hari selama setahun dan terus menerus? Nah, ini rasa malu ini sudah hilang. Rasa malu ini erat kaitannya dengan etika. Yang dikatakan oleh Frans Magnus Susedo, ya, seorang yang sangat disegani di Indonesia, itu kalau kita sudah tidak punya etika, udah gawat kita. Kita sudah gawat. Itu jangan kita lagi mengaku sebagai manusia. Manusia itu harus dipandu oleh etika. Dan ini kalau dilanggar, apalagi yang melanggar kita lihat adalah orang yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Nah, kalau guru titik-titik berdiri, murid titik-titik berlari. Itu dalam dikatakan orang tua-tua kita itu tidak terlalu bodoh. Dan ini yang terjadi. Seharusnya barangkali dari sejak awal ditunjukkan oleh pimpinan kepala negara, panglima tertinggi angkatan perang dan sebagainya, dan juga presiden. Tidak bisa. Ini DPR, saya tidak mau tanda tangani amandemen undang-undang KPK. Tidak mau. Ya, orang-orang yang bagus di KPK diberhentikan karena dianggap macam-macam lah alasan pincang yang tidak masuk di akal. Nah, tapi ini semua terjadi. Ketika ini terjadi, ya kata orang kita, lalu jarum, lalu kelindan. Ini dia. Kalau sudah begini, ya terus saja. Nggak ada masalah lagi. Nah, ini kan jadi celaka soalnya. Karena etika, ini yang membuat orang-orang harus betul-betul paham. Kalau kita betul-betul rajin puasa dan sebagainya, ini yang harus kita terapkan. Saya malu. Malu kepada siapa? Jangan kepada orang lain. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat segala-galanya. Itu yang penting ya, Masya Allah. Memang benar kata Napoleon, kalau pemimpin kucing biar macan anak buah juga jadi kucing semua. Atau kebalikannya, kalau macan pemimpin maka anak buah itu bangsa kita apalagi luar biasa urusan figur ini. Bukan begitu Bang Nuim? Iya, itu dia. Itu dia. Ya. Bang Nuim, ini tahun baru Hijriah baru saja berlalu ini tanggal 2 Muharram sekarang ini. Apa yang Bang Nuim ingin kasih ingatkan di hari-hari yang nampaknya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini menjadi sebuah peristiwa yang literasinya banyak kali ceritanya. Bagaimana Bang Nuim melihat semangat dari tahun baru di tengah dunia yang lagi tidak baik-baik saja, apalagi di negeri kita? Silakan Bang Nuim. Ya, ini dia. Jadi saya melihat, kebetulan saya jalan-jalan dan melihat, wah ada buku diterbitkan kembali. Jadi revisi, edisi berikutnya dari buku tokoh, 100 tokoh. Judul buku itu 100 tokoh. Dan kita tahu buku ini pertama kali diterbitkan sudah tahun 80-an kalau saya tidak salah. Dan kemudian direvisi lagi tahun 90-an. Jadi ketika diadakan revisi, ini yang menulis buku ini orang yang bernama Michael Hart, ya, seorang non-Muslim. Ini orang non-Muslim. Jadi kalau kita mengutip dia itu jadi lebih objektif barangkali. Itu dia masih membicarakan tentang persoalan yang orang yang bernama Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, walaupun saya melakukan revisi terhadap buku yang telah banyak dikritik pada waktu itu, kenapa dikritik? Karena dia mengatakan, apapun yang mau dikatakan oleh orang-orang, nyatanya adalah bahwa seorang yang bernama, seorang buta huruf, yang bernama Muhammad ibn Abdullah, atau kita kenal dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia yang paling sukses, paling berpengaruh dalam urusan ini dia, bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Nah, kemudian ketika dia melakukan revisi untuk penerbitan berikutnya, banyak orang yang menganggap mungkin setelah dia dikecam karena kenapa kamu memilih Muhammad? Muhammad itu kan penjiplak dari ini. Dia tidak. Dia mengatakan bagi saya
masih tetap Muhammad SAW, dia tidak menggunakan SAW. Muhammad itu masih tetap orang yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia terhadap urusan bukan hanya dunia, tetapi juga akhirat. Bukan hanya akhirat, tetapi juga terhadap urusan dunia. Jadi kita berpikir, seorang seperti Michael Hart, yang notabene bukan seorang Muslim, lalu berani mengambil suatu kesimpulan yang mengatakan yang paling berhasil, paling berpengaruh adalah orang yang bernama Muhammad, kita mesti bertanya, kenapa? Ya karena dia sebagai seorang pemimpin tidak mengutamakan dirinya sendiri, tidak mengutamakan keluarganya. Dia sayangnya luar biasa, seperti yang dia katakan setelah misalnya membuka Mekah atau menaklukkan Mekah, dia mengatakan kepada putri kesayangannya, dia mengatakan, kau minta apa saja aku kasih, asalkan itu dari aku. Tapi jangan ambil hak orang lain. Jangan kamu mencoba orang lain. Ya, jadi ini ditiru oleh khalifah-khalifah yang setelahnya dalam bentuk khilafah ya. Jadi mungkin tidak begitu disukai kalau kita bicara mengenai soal khilafah. Termasuk orang seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia mendapati anaknya makan daging, dia marah. Bagaimana kamu makan daging? Belum tentu semua umatku mampu untuk makan daging. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia mengatakan kepada istrinya, mana harta kamu semua? Ada, dimasukkan ke Baitul Mal untuk keperluan rakyat, bukan mengambil dari Baitul Mal untuk keperluan istri, supaya istri bisa pakai tas Dior yang harganya ribuan dolar, bukan, malahan dia kasih. Ini yang jadi pelajaran untuk kita. Beginilah seorang pemimpin yang benar-benar memperhatikan nasib rakyatnya. Jadi mau tidak mau, apa boleh buat, kita jangan bilang, ini katanya orang Islam, ya loh, dia bilang Muhammad. Inilah yang mengatakan ini, antara lain Michael Hart. Kebetulan bukunya tebal macam bantal. Itu diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi, saya kalau tidak salah, 100 tokoh. Dan nomor 1 itu adalah Muhammad SAW. Karena apa? Karena kemampuannya, bukan saja dia mampu mengurus rakyatnya, tapi bagaimana dia memerdekakan, membebaskan orang-orang yang dizalimi dan lain sebagainya, sampai ke Spanyol akhirnya ya, setelah itu Islam sampai ke untuk. Jadi ini apa? Karena apa? Nah inilah seperti dikatakan, kalau tidak salah saya, orang bernama Sadaqat Qadri yang pernah bersekolah di Harvard, di Universitas Harvard, dia ibunya kalau saya tidak salah orang Finlandia, ayahnya Muslim India atau Pakistan. Dan dia mengatakan, kalau tidak salah dalam bukunya Sejarah Syariat, yaitu sejarah syariah itu, dia mengatakan syariah ini, jadi artinya khilafah lah, syariah ini tidak disukai oleh penguasa. Kenapa? Karena sangat memberati penguasa dan meringankan rakyat, makanya tidak disukai. Penguasa itu maunya yang meringankan dia, memberati rakyat, dan jadi persoalan. Jadi tidak boleh. Jadi seperti yang dikatakan oleh Maulana Wahiduddin Khan ketika di Spanyol, Sultan pada suatu bulan Ramadan memanggil para alim ulama yang menjadi penasehatnya, mengatakan, aduh saya terlanjur dengan sengaja kemarin atau kamu tidak puasa. Jadi bagaimana ini saya harus menebus dosa saya? Langsung ketua majelis ulamanya mengatakan, nanti setelah Ramadan puasa 60 hari terus-terusan. Sudah keluar semua dari istana. Nah jadi ulama-ulama yang lain bilang kepada pimpinan, ini bagaimana Pak? Katanya, 60 hari dia berpuasa, kan bukannya kasih makan 60 orang. Ya dia bilang, kau pikirlah. Dia sultan, 6.000 orang dia bisa kasih makan, apalagi 60 orang. Yang harus itu dia yang melakukan. Nah, tadi kasih 60 hari, suruh puasa terus-terusan. Dan sultan mengatakan, baik, terima kasih. Ini bagaimana kita? Jadi syariah itu, jadi khilafah itu memang sangat memberati penguasa. Meringankan rakyat, ya sudah, terserah. Masya Allah. Wah, Bang Nuim, ini ada pendengar minta titipan pertanyaan satu lagi nih, bro, Sis yang satu ini. Ini masalah tugas kenabian yang banyak diemban oleh wartawan. Nampaknya ya wartawan yang benar lah ya, broadcaster yang benar.
Ada rekan wartawan di mana tuh, Tanah Karo Bang Dim, Riko Sampurna Pasaribu. Ketika membela kebenaran dibakar tuh sekeluarga itu. Dibakar dalam tanda kutip ya, masih dalam penyelidikan nih. Apa yang Bang Dim lihat sebuah risiko dari menyampaikan sebuah kebenaran yang selama ini Bang Dim sampaikan dari tempat ke tempat. Silakan Bang Dim. Ya, itu dia, makanya di tempat-tempat seperti di Filipina itu paling banyak wartawan yang dihabisi, dianiaya, bahkan dibunuh karena banyak orang yang tidak menginginkan kebenaran itu diungkapkan. Padahal Islam mengatakan kulul haqqa walau kana muran. Kamu sebutkan yang benar itu biar seperti apa juga pahitnya mur. Mur itu adalah sesuatu yang sangat pahit, yang baik macam jadam ya. Mur, jadam itu dibikin obat. Jadi katakan yang benar. Tidak menjadi persoal. Kulul haqqa, karena kebenaran itu katanya dari Tuhan, itu perlu diutamakan. Jadi di tempat-tempat seperti di Australia itu yang dinamakan jurnalisme investigasi itu banyak sekali membawa hasil untuk rakyat. Sedemikian rupa sehingga di Australia ada 2 lembaga negara yang sangat dipercaya oleh rakyat. Pertama, Mahkamah Agung yang di Australia disebut pengadilan tinggi dengan hakim 7 orang yang diangkat oleh pemerintah, tapi setelah diangkat oleh pemerintah dia tidak lagi mengabdi kepada pemerintah tapi mengabdi kepada keadilan. Jadi ada 2 lembaga yang sangat dipercaya oleh rakyat Australia. Pertama, Mahkamah Agung dan 2 adalah Badan Siaran Australian Broadcasting Corporation. Tempat saya pernah bertugas waktu itu karena dianggap berani mengemukakan yang benar. Nah, ini yang penting karena di dalam Al-Quran juga dikatakan itu kamu harus qaulan sadida sampai kebenaran itu muncul ke permukaan, kata Muhammad Asad dalam tafsir Qurannya. Ya, itu diingatkan tiap Jumat itu khatib ketika nanti memberikan khutbah, sebelum memulai khutbahnya selalu mengatakan qulu qaulan sadida. Katakan yang benar sampai yang benar itu muncul ke permukaan, itu pentingnya. Jadi apapun konsekuensinya, kebenaran itu harus disampaikan, harus dikemukakan. Masya Allah. Ya, luar biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf enak, nahi mungkar ini yang ribet. Luar biasa Bang Nuim, terima kasih di pagi hari ini. Kalau adalah sedikit kata untuk mengingat di tahun baru ini, bolehlah Bang Nuim berikan buat pendengar kita di berbagai tempat, 21 negara plus seluruh Indonesia ini. Silakan Bang Nuim. Dan tentunya kita menyebutnya hijrah, tahun hijrah, yaitu tahun yang dimulai ketika hijrah dilakukan, yaitu Muharram, tahun barunya. Ini merupakan suatu, kalau istilah para banyak ahli ulama, bahwa Muharram itu pencerminan dari orang yang meninggalkan kejelekan untuk mengejar kebaikan. Jadi meninggalkan kaum jahiliyah dan lain sebagainya, jahiliyah untuk mencari kebaikan di tempat lain dan sebagainya. Ini yang dipentingkan, berpindah dari kejahatan, kejelekan, keburukan ke kebaikan. Nah, itu dia yang dijadikan. Oleh sebab itu sekali lagi mesti sudah diingatkan berkali-kali karena memang kebenaran itu harus diucapkan berkali-kali, bahwa semoga hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok insya Allah lebih baik dari hari ini. Jadi semoga Muharram sekali ini, tahun ini, Hijriah ini, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan berikutnya akan lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Itu tujuan kita, memperbaiki dari yang sebelumnya. Amin. Terima kasih Bang Nuim, luar biasa, luar biasa. Semoga sehat selalu dan selalu bermanfaat untuk orang banyak ya. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.